Biar sejahtera, yuk tiru 7 cara hidup hemat ala orang Jepang. Mau tahu caranya? Temukan jawabannya di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Sudah jadi rahasia umum bahwa cara hidup hemat orang Jepang telah menginspirasi banyak orang. Pasalnya, krisis ekonomi besar-besaran pada 90-an hingga 2000 serta beragam bencana alam yang sempat terjadi di Jepang ternyata berdampak besar pada gaya hidup masyarakatnya. Mau tak mau, masyarakat Jepang harus menerapkan cara hidup hemat demi bertahan hidup. Apalagi biaya hidup di Jepang terbilang sangat tinggi, mulai dari biaya tempat tinggal hingga biaya parkir yang mencapai 800 yen atau sekitar 100.000 rupiah per jam. Cara menghemat uang ala orang Jepang tak hanya mampu membuat tabungan menumpuk, tapi juga bisa membantu Anda tetap kaya meski di akhir bulan. Penasaran? Berikut ini 7 cara menghemat ala orang Jepang. Yang pertama, menggunakan transportasi umum. Sebagai salah satu negara produsen mobil yang cukup besar di dunia, lalu lintas di Jepang justru tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Jakarta. Salah satu alasannya, mayoritas masyarakat di Jepang lebih memilih menggunakan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi. Sekalipun penghasilan yang mereka miliki cukup untuk membeli mobil, ada beberapa pertimbangan yang membuat kendaraan umum jadi pilihan banyak orang di Jepang. Misalnya, biaya parkir yang cukup tinggi serta aturan dan biaya yang tak sedikit untuk bisa memiliki kendaraan pribadi. Dilansir dari Detik, biaya pembuatan SIM di negeri Sakura ini mencapai 350.000 yen atau sekitar 40 juta rupiah. Oleh sebab itu, kendaraan umum jadi pilihan tepat untuk berhemat. Yang kedua, tekan biaya sewa tempat tinggal. Untuk pemilihan tempat tinggal, banyak warga Jepang yang memilih tinggal di hunian sempit. Alasannya, selain biaya sewa yang lebih terjangkau, biaya perawatannya pun jadi lebih murah. Sejalan dengan hal tersebut, banyak pakar keuangan yang menyarankan agar pengeluaran sewa tempat tinggal tidak lebih dari 25% pendapatan bulanan, ditambah 5% untuk biaya tambahan seperti listrik, air, keamanan, dan sebagainya. Dengan begitu, khusus untuk biaya sewa tempat tinggal dan biaya utilitas, budgetkan tak lebih dari 30% penghasilan. Misalnya, jika pendapatan bulanan sekitar 5 juta rupiah, maka pastikan tempat tinggal dan pengeluaran utilitas tak lebih dari 1,5 juta rupiah atau 1.500.000 rupiah. Maka pastikan tempat tinggal dan pengeluaran utilitas tak lebih dari 1.500.000 rupiah. Yang berikutnya, selalu membuat daftar belanja. Membuat daftar belanja merupakan cara menghemat uang yang kerap dilakukan warga Jepang, terutama ibu rumah tangga. Sesampainya di toko, mereka langsung menuju rak produk yang diperlukan. Dengan begitu, mereka tidak menghabiskan waktu untuk melihat-lihat produk lain dan berakhir membeli produk yang tak dibutuhkan. Cara ini sangat efektif untuk membuat anggaran belanja tidak over budget, sekaligus memastikan tidak ada kebutuhan yang lupa dibeli. Yang berikutnya, selalu membawa botol minum. Saat ini, harga sebotol air mineral kemasan sekitar 3-4 ribu rupiah. Jika dalam sehari Anda memerlukan 3 botol air mineral, maka Anda perlu mengeluarkan hingga 12.000 rupiah per harinya. Namun, membawa air minum sendiri bukan hanya menghemat 12.000 rupiah, tapi bisa lebih besar lagi. Ada sejumlah dampak negatif yang menuai penyesalan saat tubuh tidak terhidrasi dengan cukup. Misalnya, dehidrasi membuat kita sulit mengambil keputusan dengan baik. Hasil, bisa jadi keputusan yang diambil memberi kerugian yang tak sedikit. Selain hemat, membawa botol minum juga membuat kita secara tak langsung menjaga lingkungan karena berhasil mengurangi sampah plastik. Yang berikutnya, membawa bekal dari rumah. Di Jepang, ada budaya membawa bento alias bekal yang disiapkan oleh orang tua untuk anaknya, ataupun seorang istri untuk suaminya. Kebiasaan serupa sebetulnya sudah banyak pula dilakukan oleh orang Indonesia. Membawa bekal memang ampuh memangkas pengeluaran sehari-hari. Biaya yang dikeluarkan untuk makan di rumah makan atau restoran bisa berkali-kali lipat lebih tinggi dibandingkan menyantap hidangan yang dimasak sendiri. Misalnya, untuk menikmati satu porsi makanan berisi nasi, sayur, dan lauk pauk, Anda mungkin perlu mengeluarkan uang sekitar 25 hingga 30 ribu rupiah per porsi di area perkantoran. Padahal, dengan modal yang sama, Anda bisa menyantap hingga 3 porsi menu serupa jika dimasak sendiri. Yang berikutnya, menjalani gaya hidup minimalis. Gaya hidup minimalis ala falsafah Zen
jadi pilihan banyak warga Jepang. Ajaran Buddha tersebut menekankan pentingnya kesederhanaan yang bisa membawa ketenangan pikiran. Salah satu warga Jepang yang jalani gaya hidup minimalis adalah Fumio Sasaki. Dilansir dari The Guardian, Sasaki bahkan hanya memiliki 3 kemeja, 4 celana panjang, dan 4 pasang kaos kaki. Meski apa yang dilakukan Sasaki terbilang cukup ekstrim, namun warga Jepang telah terbiasa memiliki jumlah pakaian secukupnya. Selain pakaian, kebutuhan sehari seperti peralatan mandi, makan, dan sebagainya pun tak berjumlah lebih dari yang diperlukan. Jika kita menerapkan gaya hidup serupa, pasti banyak uang yang bisa dihemat dan dialokasikan untuk tujuan keuangan lain. Yang terakhir, seni menabung dengan teknik Kakeibo. Pernah dengar teknik menabung ala orang Jepang yang disebut Kakeibo? Kakeibo adalah trik mengatur keuangan yang ditemukan oleh Hanimotoko, seorang jurnalis Jepang, dan dipopulerkan kembali oleh Fumiko Chiba melalui bukunya yang berjudul Kakeibo, The Japanese Art of Saving Money. Teknik ini diyakini ampuh membuat tabungan bertambah hingga 35% tiap bulannya. Meski begitu, metode Kakeibo sebetulnya cukup sederhana. Kuncinya adalah memisahkan pengeluaran pada tiap pos menggunakan amplop dan buku catatan. Penasaran bagaimana caranya? Ikuti tahapannya berikut ini. Yang pertama, setiap awal bulan, catat penghasilan dikurangi pengeluaran tetap, seperti cicilan kartu kredit, listrik, biaya sewa tempat tinggal, dan sebagainya. Dengan begitu, Anda tahu nominal sisa uang yang dimiliki. Misalnya, penghasilan sebesar 7 juta rupiah, dikurangi pengeluaran tetap sebesar 2 juta rupiah, sehingga sisa uang menjadi 5 juta rupiah. Yang kedua, tetapkan target jumlah uang yang ingin ditabung. Misalnya, dari sisa 5 juta tadi, Anda ingin menabung sebesar 2 juta, sehingga sisa uang Anda kini menjadi 3 juta rupiah. Selanjutnya, catat dan pisahkan pengeluaran sehari-hari ke dalam 4 kategori. Pertama, kebutuhan pokok, seperti makanan, transportasi, dan obat-obatan. Yang kedua, kebutuhan hiburan, seperti belanja, makan di luar, camilan, dan sebagainya. Yang berikutnya, kebutuhan untuk menambah wawasan, seperti membeli buku, majalah, atau film. Yang terakhir, pengeluaran lain-lain, yaitu biaya perbaikan, kado, dan sebagainya. Yang keempat, selain pengeluaran bulanan, kamu juga perlu menuliskan pengeluaran tahunan atau tujuan keuangan yang ingin dicapai dalam waktu dekat. Misalnya, dana liburan ke destinasi tertentu. Yang terakhir, evaluasi anggaran keuangan tiap akhir bulan untuk mengetahui apakah rencana pengeluaran sudah tepat atau belum. Selain mencatat pengeluaran secara spesifik, kunci teknik Kakeibo terletak pada pemisahan pos pengeluaran, yaitu dengan menggunakan amplop. Ketika amplop untuk satu jenis pos pengeluaran habis, kita dilarang menggunakan amplop untuk pos lain dan harus menunggu hingga bulan berikutnya. Teknik memisahkan pengeluaran menggunakan amplop seperti ini secara psikologis diyakini mampu memudahkan kita mengontrol pengeluaran. Itulah 7 cara hidup hemat ala orang Jepang. Sudah siap menjalaninya demi membuat tabungan semakin gemuk? Selamat mencoba ya! Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan juga Anda yang akan mulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage Belajar Berbisnis ini di www.facebook.com/fanpage Belajar Berbisnis, dan silakan klik like di fanpage tersebut supaya jika nanti ada video terbaru, Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook.